Shalom, selamat pagi, saudaraku yang kasih Tuhan. Kembali kita dalam renungan pagi hari ini. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita akan membahas untuk beberapa hari ke depan tentang dialog berbicara dengan Tuhan. Kalau kita bicara tentang dialog, itu berarti kita sedang berbicara dengan seseorang. Minimal terjadi dua orang kita berdialog. Dan kita akan belajar tentang dialog. Dan ketika kita berdialog, kita harus bisa menangkap akan bukan sekedar perkataannya, tetapi isi hati dari perkataan itu yang harus kita sikapi atau kita responi. Apalagi kita sedang berdialog dengan Tuhan. Ini sesuatu yang harus kita responi dengan baik. Kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan, yaitu kisah di mana hari-hari terakhir sebelum Yesus disalib. Dan dikatakan dalam firman Tuhan di dalam Markus 14 ayat yang ke-32 dikatakan demikian. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Arti Yesus berdoa, dia berdialog dengan Bapaknya, dan dia memerintahkan akan murid-muridnya untuk ada di suatu tempat tidak jauh dan Yesus mau berdoa. Tetapi saudara kasih Tuhan, ada hal yang perlu kita pahami, yaitu ketika Yesus akan berdoa, firman Tuhan katakan di ayat yang ke-33 Markus pasal yang ke-14, dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Artinya bahwa ada orang-orang dekat yang bersama dengan Tuhan. Artinya orang akan bisa berdialog kalau kita ini mempunyai hubungan, satu keintiman close dengan Tuhan, itu yang harus kita miliki. Memang kita bisa berdoa kepada Tuhan, tetapi yang paling penting adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Murid-murid yang lain dipersilahkan untuk tinggal di suatu tempat dekat dengan dia, tetapi khusus untuk 3 murid ini, Tuhan minta supaya dia mereka bersama dengan Yesus. Saudaraku yang kasih Tuhan, apa yang kita bisa pelajari? Yang kita bisa pelajari adalah kita perlu punya hubungan pribadi dengan Tuhan di dalam kita ini berdoa atau berdialog. Tanpa kita mempunyai satu hubungan pribadi dengan Tuhan, mustahil kita bisa berdialog secara benar. Kita perlu memiliki hubungan, memiliki satu persekutuan yang close, yang akrab, sehingga kita bisa berdialog dengan Bapa di surga. Kalau kita ini bermusuhan, mustahil kita ini bisa berdialog secara baik. Saudara ingat ketika Adam jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, apa yang rusak? Yang rusak adalah di mana dia tidak bisa lagi berdialog secara bebas dengan Bapa di surga. Bahkan ketika Bapa itu ada di taman, Adam dan Hawa lari, menjauh bahkan bersembunyi. Kerusakan yang terjadi, dosa adalah membuat orang tidak bisa berdialog lagi dengan Bapa di surga. Jadi saudara Tuhan, kalau kita mau berdialog, bukan sekedar kita bisa mengerti apa isi hati daripada Tuhan, tetapi lebih daripada itu, kita harus punya hubungan yang akrab dengan Tuhan. Bukan sekedar kita mengutarakan isi hati kita juga, tetapi kita harus mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan, dan itulah kita bisa berdialog. Saudara yang kasih Tuhan, apakah saudara tahu ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Bapa mencari orang yang bisa berdialog dengan dia. Kalau kita mau pelajari ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dia terpisah, dia rusak hubungan dengan Tuhan, hubungannya dengan Tuhan rusak. Tuhan mencari siapa yang bisa berhubungan dengan dia. Dan kita jumpai ada seorang yang bernama Henoh. Dikatakan Henoh hidup bergaul dengan Allah, dia bisa bersekutu dengan Bapa di surga. Jadi saudara Tuhan,
Kita bisa berdialog secara baik kalau kita ini bisa memiliki persekutuan dengan Tuhan. Kematian Yesus di kayu Kalvari adalah kematian bukan sekedar menebus dosa kita, tapi memulihkan gambar diri kita supaya kita bisa berdialog dengan Bapa di surga. Karena kita manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Bapa di surga. Biarlah hidup kita yang telah diselamatkan memiliki kehidupan yang bersekutu dengan Bapa di surga. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok pagi, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, buat hidup kami bisa berdialog dengan hidup-Mu, karena kami telah diselamatkan dan kami punya kesempatan untuk bersekutu secara intim dengan Bapa di surga. Haleluya. Amin.